Jagat hiburan tanah air dikejutkan oleh kabar pelaporan Lesti terhadap dugaan KDRT oleh Rizky Bilar. Dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Rabu 28 September 2022 lalu, kini rumah tangga mereka terancam bubar. Padahal sejak setahun lalu menikah di 19 Agustus 2021, Lesti dan Bilar selalu umbar kemesraan bahkan tampil romantis di berbagai kesempatan. Tapi hal tersebut tidak jadi jaminan. Justru Rizky Bilar diduga punya wanita idaman lain dan kalap saat ketahuan main serong oleh istrinya sendiri. Tentu, kabar dugaan perselingkuhan serta KDRT yang dilakukan oleh Bilar kepada Lesti membuat publik pun menjadi tercengang. Padahal, sejak beberapa pekan lalu, Lesti melalui kanal video daring miliknya pernah mengingatkan Bilar tidak ada kata maaf untuk perselingkuhan. Rupanya, sepandai-pandainya tupai melompat, pastilah jatuh juga. Bilar pun justru ketahuan dan tidak lagi bisa mengelak. Lalu akankah rumah tangga Bilar dan Lesti berakhir sampai di sini? Kabar dugaan perselingkuhan serta KDRT yang terjadi di rumah tangga Leslar sungguh membuat publik tidak mampu berkata-kata. Tidak menyangka akan muncul hal serupa, bahkan sampai dilaporkan ke polisi. Sontak saja semua orang terdekat berikan reaksi tidak terbayangkan. Lalu seperti apa saat keluarga dan juga para sahabat angkat bicara terkait kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Rizky Bilar dan Lesti Andriani tengah jadi trending topik beberapa hari terakhir. Hal tersebut disebabkan karena dugaan perselingkuhan serta KDRT oleh Bilar yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Masih teringat, Lesti didampingi kuasa hukumnya sambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk berikan bukti visum serta pelaporan terhadap Bilar. Kemudian kekerasan seksual, kemudian kekerasan psikis, dan terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga yang dialami oleh korban Lesti Kejora dan ini adalah kekerasan fisik. Bisa saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini di mana korban melaporkan kejadian tindak pidana ini telah menerima laporan dari korban atas nama Saudari Lestiani atau dikenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Bilar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022, jadi beberapa hari lalu ya. Terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3, nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu
pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Satu hal yang membuat publik yang terkejut ialah Lesti dan Bilar selalu tampil mesra dimanapun mereka berada. Mulai dari awal pertemuan mereka di tahun 2020, lalu tanda-tanda cinta pun mulai tumbuh. Berlanjut menikah siri di bulan April 2021 hingga resmi menikah di bulan Agustus 2021. Kebersamaan yang terjalin di antaranya bahkan kerap membuat netizen baper. Selalu berusaha luangkan waktu bersama, bahkan Bilar pun pernah mengatakan bahwa Lestilah wanita selama ini yang ia cari. Lalu, mengapa Bilar bisa berpaling jika memang demikian? Saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya, bahwa saya ingin menikah dengan Lesti. Alhamdulillah saat ini saya ada waktu untuk bareng, plus kita bekerja bareng gitu. Karena kebetulan kita juga ada reality show yang kita syuting bareng, dan bahkan bersyukurnya lagi syuting kita itu memang konsepnya kayak staycation juga. Jadi kita sambil jalan-jalan, sambil liburan, tapi sambil bekerja dan tetap menghabiskan waktu bersama-sama gitu. Dengan antusias kayak gini justru malah kalau kita excited, kita malah justru makin gitu, semangat seneng, ya. gitu, Dan, malah makin dan semangat. hujan pun Karena ini ada jejak digital kan, mudah-mudahan suatu saat nanti dia bisa lihat ini gitu. Kalau dibilang kriteria wanita idaman, saya salah satu hal yang bikin salah satu kriteria saya adalah ketika saya nyaman dengan orang tersebut, dan Lesti punya faktor itu. Saya nyaman, emang ngobrol nyaman, bekerja sama, berpandang kerja ya nyaman, dalam banyak hal saya nyaman dengan Lesti, jujur. Ya, Dede pengen hidup nyaman, terus bahagia dengan keluarga, sama pengen ngerasain dicintai oleh pasangan yang tulus, pengen ngerasain dicintai oleh pasangan yang tulus. ini bukannya akhir dari perjalanan, justru ini awal dari perjalanan yang akan kami tempuh. Akan menghadapi banyak hal, kerikil, babatuan, lika-liku, segala macam. Tinggal bagaimana kami bersama-sama meneruskan perjalanan kami tanpa batas waktu. Saya memang ngasih dia per bulan untuk semuanya lah. Untuk per bulan sebenarnya saya tuh kasih dia 2, kasih dikirimin uang ya hampir 3 digit. Plus saya kasih fasilitas kartu kredit yang mana itu bebas dia gunakan. Kakak tuh memang tipikal orang yang bertanggung jawab ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah, bersyukur sekali punya suami yang baik, pengertian, dewasa, dan apa ya, kita kan masih seumur jagung, jadi memang kita selalu komunikasi. Kita masih banyak yang mesti kita pelajari, kita mesti harus sama-sama saling menjaga, harus sama-sama saling pelajari satu sama lain, kekurangan kelebihannya gitu. Jadi memang sosok Kakak Bilar nih bisa diajak serius, bercanda iya, bisa dijadikan abang juga iya gitu. Jadi memang
lengkap lah gitu. Jadi kalau di rumah pun nggak bosen jadinya, karena memang kita kalau orang Sunda bilang suka elek gitu, jadi bercanda gitu, gurau ya pokoknya bercanda lah gitu kalau di rumah, seru. Tapi memang orangnya dewasa sekali dan bertanggung jawab gitu, humoris, didoain pokoknya mah, yang penting kakak Bilar sehat terus, semangat terus, pokoknya mah yang bikin kakak seneng lah, udah dede mah didoain aja. Kemesraan pun berakhir dengan pelaporan. Benarkah Lesti hendak mengakhiri pernikahannya dengan Rizky Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Sungguh mengejutkan. Dugaan KDRT yang berawal dari perselingkuhan melibatkan Rizky Bilar terhadap Lesti. Pasalnya, sejak tahun 2020 silam, telah banyak kemesraan yang mereka rajut, bahkan membuat banyak orang terbawa perasaan alias baper. Padahal beberapa pekan sebelumnya, Lesti sudah pernah ingatkan Bilar tidak ada kata maaf untuk perselingkuhan. Benarkah Lesti pun berniat mengakhiri rumah tangganya dengan Rizky Bilar? Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Belum ada atau tidak ada yang nama tersebut mendaftarkan perkaranya. Kalau perkara itu diajukan ke pengadilan agama harus didaftarkan di kepaniteraan atau melalui e-court, electronic court. Hingga jam sekarang hari ini tidak ada nama tersebut. Sejak kedekatan mereka di tahun 2020 hingga akhirnya menikah di tahun 2021, memang sudah banyak spekulasi negatif yang sempat mewarnai rumah tangga mereka. Salah satunya beberapa ramalan bahwa akan terjadi hal sebesar ini dalam rumah tangga Bilar dan Lesti. Berkaca dari peringatan yang disampaikan Lesti beberapa waktu lalu, sederet pakar ekspresi pun juga mencoba untuk menggambarkan reaksi Rizky Bilar. Benarkah gerak-gerik tubuh Bilar sudah menunjukkan jika dirinya takut ketahuan? Perilaku kekerasan tidak mungkin ujuk-ujuk muncul. Dia pasti punya riwayat, dia pasti kalau sederhananya itu punya bakat. Nah, bakat ini bisa kita sebut juga nanti dalam konteks gangguan mental yang mempengaruhi terbentuknya itu. Ketika ada perselingkuhan, apa yang kamu lakukan? Maafin nggak gitu? Lesti menjawab dengan tegas bahwa nggak ada cerita, nggak boleh, nggak akan memberikan kesempatan kayak gitu. Nah, itu Bilar menghindari tatapan ke arah Lesti maupun menghindari tatapan ke arah kamera. Jadi lebih baiknya memainkan kartu yang di tangannya. Itu yang dilakukan oleh Bilar. Ini yang avoiding gesture ini, gestur untuk menghindari ini, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang disimpan oleh Bilar yang membuat dia tidak nyaman, bilang bahwa semoga nggak terjadi pada kita dan sebagainya. Ketika dia menutup kata-katanya, dia terlihat agak gelisah, ditandai dengan salah satunya ketika dia megang hidungnya gitu, megang hidungnya kayak gini, dan juga dari ekspresinya yang cenderung untuk tidak tersenyum tapi nggak tersenyum lepas. Semoga lah kita dijauhkan dari hal yang tidak baik. Ini semua sudah ditakdirkan sama Allah. Banyak yang terkejut dengan pemberitaan pasangan Leslar. Lalu seperti apa tanggapan keluarga dan juga sahabat terdekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih.
serupa pun juga dirasakan oleh para sahabat dari Rizky Bilar maupun Lesti. Diketahui banyak di antara mereka yang menyaksikan bahkan mengikuti perjalanan cinta mereka sejak awal kedekatan di tahun 2020. Apalagi beberapa sahabat juga diketahui membantu sederet rangkaian pernikahan Bilar dan Lesti di bulan Agustus 2021 silam. Melihat rumah tangga Leslar tengah gonjang-ganjing, lalu seperti apakah tanggapan para sahabat ketika mendengar hal tersebut? Jangan sampai ini terjadi lagi, istilahnya gitu ya. Ya, kamu udah begitu luar biasa untuk menjadi seorang istri yang baik begitu kan. Dan ini adalah cobaan yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan Dede kuat, bisa menjalankan proses hukumnya gitu untuk bisa mungkin membuktikan, dan tentunya hal ini memang bisa memberi pelajaran bagi orang-orang di luar sana yang ingin melakukan KDRT. Jangan sembarangan gitu, dan kita pengen lihat gitu bahwa ya Dede yang kayaknya kalau dilihat kayak orang yang polos gitu, tapi ternyata nih Dede tuh bisa buktiin gitu bahwa dia seorang istri yang memang nggak bisa digituin ya, nggak bisa disepelein aja gitu, bukan tempat buat dipukulin suami gitu, bukan seperti itu. Istri bukan untuk itu gitu, istri yang dilindungi gitu, istri disayangi kayak gitu. Ya Dede di sini ingin membuktikan itu. Kalau memang ini terbukti ya bertobatlah dan ya lakukanlah proses hukumnya gitu ya, bertanggung jawab apa yang udah kamu lakukan. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi pelajaran lah. Kaget, yang pasti kaget banget karena kita tahunya mereka juga selalu oke. Karena barusan pihak kepolisian juga sudah membenarkan bahwa ada atas laporan Lesti atas dugaan KDRT. Ya. Lesti melaporkan semalam, Bos. Ya aja nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu. Mungkin sebagai sahabat gimana sih? Dia merinding ya, sebenarnya merinding tuh beneran. Ya semoga nggak bener ya, dia ngarepnya nggak bener. Mudah-mudahan nggak bener aja, dan ya aja sekarang nggak punya kapasitas buat ngomong apa-apa selain doain Dede. Mudah-mudahan nggak bener. Yang tahu mereka happy Bilar anaknya Bilar juga jenaka ya, jadi nggak punya pikiran sempet sampai ada arah ke sana deh. Awalnya juga saya lihat berita itu, awalnya saya nggak percaya gitu kan. Saya nggak percaya. Kalau ngelihat Lesti dari awal kompetisi, dari awal maksudnya saya itu sama-sama, memang dia itu orangnya nggak pernah ngomong kasar juga nggak pernah. Terus kita sebagai orang yang dituakan dari teman-teman DA juga dulu di 2014 itu ya, kita sayang Lesti itu kayak kayak menyayangi bayi, kayak seorang bayi gitu. Jadi kalau ada sampai berita yang kayak seperti ini, saya aja emosi gitu, sampai nggak bisa berkata-kata. Kalau memang ini betul ya, maksudnya biarlah polisi yang mengatur semuanya. Saya nggak bisa ini karena emosi gitu. Jadi nggak terima kalau dia selingkuh, ya biar aja, buang saja itu. Ngapain juga mau dipertahankan, dibuang saja, nggak ada kata maaf. Kalau saya ya nggak ada kata maaf. Saya sayang Lesti. Iya, saya emosi gini karena dari tadi saya dengar berita sampai sekarang itu saya belum bisa istirahat. Makan saja saya ini belum makan. Jadi nunggu kabar, maksudnya nunggu Dedek masuk ke grup ngomong gitu. Karena kita ini semua prihatin. Saya ini sebagai temannya Lesti. Kamu harus tetap semangat, jangan putus asa. Kita semua sayang kamu, seluruh Indonesia sayang Lesti. I love you. Aduh, saya nggak tahu lagi, saya belum lihat. Semakin tinggi pohon, semakin angin bertiup kencang. Ya kalau memang ada isu-isu seperti itu kan yang sedang berkembang saat ini, ya itu
silakan aja orang berpendapat gitu kan ya. Kalau memang itu ternyata bukan gitu kan ya, kita kan akhirnya gibah ya gitu kan, akhirnya kan nggak baik juga gitu untuk kita ngomongin orang yang mungkin belum tentu benar gitu kan. Ini kamu udah duluan nikah gitu kan, jadi malah nggak baik sebenarnya gitu. Dan ya kita tabayun dulu gitu kan, kita janganlah jadi sebuah perbincangan yang akhirnya belum tentu benar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.